Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Detemit. Sebelum memasuki cerita ketiga, bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Waktu aku masih kecil, aku tinggal bersama nenekku di sebuah kampung yang dibilang kecil, memang kecil, namun lumayan ramai. Di kampung kecil itu banyak sekali manusia-manusia yang tinggal, bukan cuma aku aja. Karena aku ini namanya juga masih kecil waktu itu. Pernah suatu ketika aku pengen pipis sekali. Aku bilang sama nenek, "Ayo nek, keluar nek, aku kepengen pipis." Nenekku bilang, "Ya, sebentar." Berjalanlah dia ke dekat pintu dan ingin membuka pintu. Belum sempat dia buka pintu, di luar sana terdengar seperti rombongan sedang berjalan, seperti langkah-langkah kaki orang banyak sekali. Lalu aku tanya, "Nek, kenapa tak jadi dibuka pintunya?" Nenek bilang, "Jangan pipis di sini, pipis aja di sana, nanti tak antar." "Kenapa sih nek?" "Hus, kamu mah anak kecil mau tahu apa? Tuh Dek Untung lagi liwat." Siapa Dek Untung itu? Semakin hari aku penasaran siapa itu sebenarnya Den Untung yang dikatakan oleh nenekku itu. Memang benar kok, di daerah itu memang suasananya aneh. Kalau siang rame, kalau malam bukan cuma rame toh, yang namanya kayak gitu-gituan tuh masih dipercaya banget oleh mereka. Sampai aku namanya anak kecil juga ikut-ikutan penasaran, siapa itu Den Untung. Katanya ada keranda lewat di depan rumahku, katanya ada si nenek-nenek yang bawa lampu damar. Tapi kalau dilihat cuma damarnya aja, tapi neneknya nggak ada. Yang pernah aku tinggali, ada suatu mitos yang mana orang-orang bila melihat baik setelah maghrib atau setelah isya, dia melihat serombongan manusia mengantarkan mayat dengan menggotong atau mengusung keranda, kemungkinan besar orang itu pasti suatu hari nanti dalam waktu yang tidak akan lama lagi orang itu pasti akan meninggal. Bagi para keturunan Tionghoa yang ada di daerahku, namanya Gedung CHTH. Di mana di Gedung CHTH itu ada satu ruangan khusus untuk menyimpan keranda. Keranda itu biasa digunakan oleh mereka untuk mengangkut mayat para kaum Tionghoa yang meninggal untuk dimakamkan atau dikremasi. Aku sendiri waktu itu karena masih kecil juga kurang paham banget. Tapi ada mitosnya, setiap kali akan ada yang meninggal, pasti keranda itu akan bergerak sendiri. Kalau setidaknya dia akan berikan tanda bunyi kayak suara krengket. Besoknya pasti akan ada orang yang meninggal. Anehnya seperti itu, dan itu kejadian sering terjadi. Dan kebetulan rumah nenekku itu dekat di situ. Sering kok nenekku dengar
Walaupun aku sendiri waktu itu masih kecil kan suka dengar oleh nenek-nenek yang pada cerita, tadi malam ada suara keranda itu di dekatku, kerandanya bunyi, wah besok pasti akan ada yang meninggal. Benar itu, kejadiannya berkali-kali kayak gitu. Nah, yang namanya dunia hantu-hantuan, perasaan aku waktu masih kecil udah biasa itu. Kita main peta umpet sama teman-temanku, yang namanya kita lagi ngumpet, dekat kita ada, kita nggak tahu hantu apa manusia, pocong, kunti, sampai tahu nggak yang namanya Mbah Wo. Kita pernah loh dihantui oleh mereka loh, diganggu oleh mereka loh, walaupun mereka hanya menunjukkan sebatang rokok yang mengambang. Bayangkan ada nggak orang merokok mengambang? Ada rokok menyala tapi nggak ada orangnya. Kalau bukan dia siapa lagi? Belum lagi hantu selendang. Dan kadang kita lagi lewat tiba-tiba mak klebat di depan mata kita. Saya sendiri sampai heran ya, hantu-hantu kenapa ya selalu mengganggu kita, tapi kita nggak ada rasa takutnya sama sekali. Anehnya di sini, kita tetap main, namanya anak-anak, peduli amat sama mereka, dunia mereka kan masing-masing. Pernah satu kejadian lucu banget, sampai sekarang keinget sama saya. Kejadian gini, kita lagi main peta umpet, lagi larian nyari tempat untuk ngumpet. Kirain temen, nggak taunya ada pencuri yang ikutan ngumpet deket kita. Karena kita penasaran, datanglah saya ke tempatnya pamong yang ada di sekitar kita ngumpet tadi. Kebetulan di situ ada pamong desa dan dia merangkap sebagai kepala hansip. Lalu bilang, Pak, tadi ada orang bawa sarung tapi kayak berat banget nih. Di mana? Itu ngumpet di situ, Pak. Namanya anak kecil ikutan, nggak taunya itu pencuri entah nyuri apa. Dibongkar isi karungnya atau isi sarungnya itu semuanya terdiri dari kain jarit. Tahu kan kain jarit? Kain batik itu loh, yang suka buat pakaian nenek-nenek, yang buat samping buat nenek-nenek itu loh. Banyak banget di dalam sarungnya. Nggak tahu dia nyuri dari mana. Namanya juga tempatku dekat sama kantor polisi. Ya udahlah, maling digelandang ke kantor polisi. Tadinya kita mau peta umpet, jadinya ikut lihat maling, nangkep maling. Ya, nah itu baru pengalaman kita yang agak lucu sedikit. Tapi yang namanya pengalaman hantu-hantu kayaknya sudah nggak asing lagi lah. Yang namanya hantu di daerah saya ada sebuah apa itu ya namanya, tempat pemandian lah. Di zaman Belanda dulu katanya tempat pemandian itu tempat pembantaian, di mana para pejuang atau Belandanya saya kurang tahu juga, di situ dibantai loh, banyak yang dibunuh. Makanya kadang tempat pemandian itu kalau menjelang maghrib atau siang hari kadang agak serem juga sampai sekarang. Bahkan kalau kita lewatlah sendirian menjelang maghrib tuh kayaknya ini dulu mau berdiri semua. Rasanya mau maju atau mau terus atau tidak, itu ada perasaan seperti itu. Tapi kalau kita nggak nekat, kita nggak sampai rumah dong. Diam aja di situ jadinya. Ya memang sih ada sih yang namanya suatu daerah yang namanya serem-serem atau hantu-hantuan, yang katakanlah legenda zaman dulu atau apalah, pasti ada lah di satu tempat yang lainnya. Mungkin yang tadi saya ceritakan tentang tempat pembantaian ini nggak akan disangka-sangka oleh kalian. Ini ada di tengah-tengah kotaku loh, di tengah-tengah desaku loh, kampungku. Orang-orang sekarang ini malah lalu lalang loh di situ. Ada yang mandi sampai malam hari nggak ada rasa takutnya. Padahal kalau mereka tahu di situ bekas pembantaian, mereka pasti nggak mau.
Tapi sudahlah, hanya orang-orang tersegelintir saja yang tahu lah. Kita udah tutup aja yang kisah itu, yang kisah kelam itu. Tapi di situ memang banyak hantu-hantunya juga. Dengar-dengar sih katanya kerajaan, nggak tahu kerajaan apa ya, kata kerajaan lembut lah. Tapi kita sendiri juga nggak ngerti kan, namanya kita orang awam. Cuma adalah perasaan penasaran, setumpuk penasaran di sini. Sampai kepingin loh, salah satu penasaran itu kejawab. Udah loh pernah aku lakukan penasaran itu. Tapi untuk saat ini, semakin kita penasaran itu tidak kebayar. Kita buka penasaran yang satu, ketemu lagi penasaran yang satu lagi, penasaran yang satu lagi, nggak akan kelar-kelar. Sampai kita mati pun penasaran tuh nggak akan pernah kelar itu masalah hantu-hantu. Yang kita tahu cuma satu, kita manusia nyata, mereka tidak nyata. Cuma hanya ada sekat tipis kehidupan kita dan kehidupan mereka. Sekat tipis itulah ada yang membuat kita terpisah. Ya kalau bisa sih kita jangan ganggu mereka, kalau bisa mereka juga jangan ganggu kita. Tapi yang namanya rasa penasaran itu tidak pernah mengingatkan kita tentang bahaya dari penasaran itu. Maka berhati-hatilah dalam penasaran itu. Belum tentu loh mereka bisa menerima kehadiran kita. Belum tentu loh kita datang mereka welcome. Pastilah ada sesuatu yang akan terjadi, apalagi kalau kita tidak permisi. Ya teman-teman, kalau masalah seperti itu nggak usah kaget lah kalau ada hantu di sana, hantu di sini. Sudahlah, kita jawab aja, ya memang itu bagian dari kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.